Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali anak-anakku sekalian. Hari ini kita akan membahas materi bahasa Sunda khususnya untuk kelas 6 ya, pada halaman 14 ya. Kita buka bukunya halaman 14, yaitu tentang kecap rundayan. Kecap rundayan yang bagian C. Oke, kita langsung saja. Nah, ini kecap rundayan. Kita baca dulu. Kecap rundayan teh kecap-kecap anu geus ditambahkeun ku rarangkeun ya. Jadi kata rundayan, kecap rundayan atau kata rundayan itu kata-kata yang sudah ditambah oleh imbuhan. Nah, itu ya, rarangkeun teh imbuhan. Rarangkeun aya 5 rupa nih. Rarangkeun aya 5 rupa. Rarangkeun hareup, rarangkeun tengah, rarangkeun tukang, rarangkeun barung, jeung rarangkeun gabung. Jadi rarangkeun itu ada 5 macam. Ada imbuhan ya, rarangkeun itu imbuhan. Ada imbuhan depan, di depan ya, seperti me, itu tuh imbuhan yang di depan. Rarangkeun tengah itu imbuhan tengah ya. Kalau dalam bahasa Sunda ada rarangkeun tengah. Kemudian ada rarangkeun tukang atau imbuhan akhir seperti an. Misalnya kepergian, an itu rarangkeun tukang atau imbuhan belakang akhir ya. Kalau rarangkeun tengah seperti gelis menjadi gumelis ya, itu ada tambahan di tengah. Kemudian ada rarangkeun barung atau imbuhan itu yang lebih dari satu imbuhan ya. Dan rarangkeun gabung juga lebih dari satu imbuhan. Anu diulik ku hidup dina ieu pengajaran ya, yang akan kita pelajari pada pembelajaran hari ini, yaitu kecap rundayan. Jadi yang akan kita pelajari hari ini adalah kecap rundayan anu make rarangkeun tengah. Nah, sekarang kita akan belajar kecap rundayan yang menggunakan rarangkeun tengah. Rarangkeun tengah sok disebut oge seselan atau infix ya. Jadi imbuhan tengah itu disebut juga seselan ya, atau sisipan. Seselan itu sisipan yang disisipi, atau infix. Rarangkeun tengah dalam bahasa Sunda ada 3 macam. Jadi rarangkeun tengah dina bahasa Sunda aya 3 rupa. Dalam bahasa Sunda ada 3 macam, ada ar, jeung in. Rarangkeun tengah ar atau al, contohnya budak ditambah ar, barudak. Nah, ini ar-nya di sini nih. Dari kata budak ditambah ar, ar-nya taruh di tengah di sini. Budak itu 1, kalau barudak berarti menjadi lebih dari 1. Nah, artinya seperti itu. Mandi ya, kata dasar mandi ditambah ar, jadinya marandi. Nah, ini rarangkeun ar di sini nih. Mandi artinya mandi untuk 1 orang. Kalau marandi itu yang mandi itu banyak, lebih dari 1 orang, seperti itu ya. Lempang itu berjalan kaki ya, lempang itu jalan ditambah al. Di sini masukin disisipi di sini. Jadi la lempang. Jadi rarangkeun al di sini di tengah. La lempang. Kalau lempang untuk 1 orang, kalau la lempang lebih dari 1 orang gitu ya. Jadi istilahnya ini bentuk tunggal, yang ini bentuk jamaknya. Kalau dalam bahasa Inggris ya, dalam bahasa Sunda juga sama. Ini bentuk tunggal untuk 1 orang, ini untuk lebih dari 1 orang. Nah, itu untuk rarangkeun tengah ar atau al. Sekarang yang rarangkeun tengah Tengetan contohna, hasem ditambah jadi humasem ya. Gelis ditambah jadi gumelis. Nah, rarangkeun tengahnya di sini masuk ya. Hasem ditambah nya di sini di tengah. Setelah huruf H ada ya. Setelah huruf G ada Kemudian ada rarangkeun tengah in. Rarangkeun tengah in tengetan contohna tulis ditambah in, nah, jadi tinulis. Nah, ini in ya, tengah di sini. Kemudian pandita ditambah in jadi pinandita. Nah, itu beberapa contoh rarangkeun tengah. Kita lanjut di sini latihan 2 ya. Di handap ieu aya di bawah ini aya kecap rundayan ya, ada kata-kata atau contoh-contoh kecap rundayan. Pek ayeuna ku hidup pilihan ya, pilihan kecap-kecap rundayan anu ngagunakeun rarangkeun tengah. Nah, tugas kalian memilih ya. Golongkeun kana kolom-kolom di handap. Setelah kalian mengamati, kemudian kalian kalian golong-golongkan ke dalam kolom-kolom yang sudah tersedia pada halaman 16.
ada barerang. Barerang itu dari kata dasar berang ditambah ar jadi barerang. Berang itu artinya siang ditambah ar jadi barerang. Tambah ar ya, niringkeun ar ya. Sumujud ya. Ini kita lihat aja halaman berikutnya. Nah ini, berang disusulan al atau ar jadi barerang. Nah, sumujud itu ada tambahan ya. Jadi sumujud ditetelan in sinangling. Tadinya sangling ditambah in jadi sinangling. Nah, kolom yang ini henteu diseselan. Jadi ini asli tanpa ada sisipan, tanpa ada rarangkeun. Nah, kemudian kita isi kolom yang kedua dengan cara mencari dari sini tadi ya, ada rumasa, ada karampa, ada sinareng, aya baroga. Nah, kita cari yang ar rarangkeun ar, ada baroga. Ar lagi, ar ini raruksak. Nih, ar garelis. Ar lagi, rarepot. Nah, ini rarangkeun ar nih ya. Kita ketemu baroga, kemudian ar nyareri, raruksak dari kata ruksak, rarepot. Nah, kita masukkan ke sini. Nah, kita masukkan ke sini ya. Nyareri kata dasarnya nyeri ditambah ar. Garelis dari kata gelis ditambah ar. Rarepot dari kata repot ditambah ar. Raruksak. Baik anak-anak, kita ulangi lagi ya. Tadi agak terputus sedikit sebentar. Tadi kita sampai pada kata apa? Rarepot ya. Bagian kolom rarangkeun ar ada nyareri, garelis, ada rarepot dari kata repot ditambah ar. Kemudian ada kata raruksak, itu dari kata ruksak ditambah ar ya. Sekarang kita lihat pada kolom yang kedua, kolom nu disisipi oleh rarangkeun ya. Kita lihat sebelah sini rarangkeun itu kita ambil. Tadi contohnya sumujud, kita cari lagi yang tambahan ada rumasa. Setelah rumasa kita cari lagi tambahan ada mana nih? Lumeho ya, ini lumeho, perhatikan anak panahnya. Kemudian ada lumaku juga dari Kita cari lagi ke bawah ada sumerah. Kita lihat ya, anak panahnya di sini sumerah dari kata serah. Ada tumerap. Nah, semua kata ini kita masukkan ke kolom yang kedua. Rumasa dari kata rasa ditambah lumeho dari kata leho ditambah kemudian lumaku katanya dari laku ditambah tumerap dari kata terap ditambah sumerah dari kata serah ditambah Kita lanjut pada kolom yang ketiga, itu disusulan huruf in ya. Ya, salah nah dari sini contohnya tadi sinangling, kemudian kita ada nih sinareng. Nah, dari kata sareng tambah in jadi sinareng. Kemudian kita cari lagi yang in. Nah, ini dari kata pinilih. Coba lihat anak panahnya, pinilih ini katanya awalnya pilih tambah in jadi pinilih. Ada pinasti. Pinasti itu dari kata pasti tambah in jadi pinasti. Kalau ini simbutan bukan ya. Ini satu lagi ada tinangtos dari kata tangtos atau tentu tambah ing jadi tinangtos. Mindahkeun itu bukan ya. Kita masukkan saja. Nah, kita masukkan saja ke kolom yang ketiga ini. Sinareng, sareng ditambah in, pinasti dari kata pasti ditambah in, ada pinareng, ada tinangtos dan ada pinilih. Sekarang kolom yang terakhir adalah henteu disusulan. Jadi kata-kata yang tidak dimasuki atau tidak ditambah rarangkeun ar, jeung in. Contohnya piwejang. Kita cari yang tidak ditambah sisipan. Ada kumpulan, ada pintonan, ada karampa. Karampa itu bukan. Kemudian ada mindahkeun. Mindahkeun juga bukan simbuhan. Kemudian ada simbutan. Nah, itu kata-katanya kita masukkan dalam mana nih? Nah, sini ke dalam kolom yang keempat ya, kolom terakhir. Nah, setelah ini kita buka halaman berikutnya ya. Setelah kita isi, kita pastikan semuanya. Kita buka halaman
latihan 3. Kita buka latihan 3. Nah, di sini latihan 3 itu kita membuat atau mencari kalimat yang mengandung rarangkeun ya. Tengetan atau amati lagi, amati deui, tengetan deui, amati lagi cerita pondok, cerita pendek nu judulna nu moncorong dina poek ya. Teangan tuh carilah kecap-kecap rundayan. Kecap rundayan tadi ingat ada beberapa, ada 5 rupa ya. Ada rarangkeun ar, rarangkeun in, rarangkeun ar, al, in, atau rarangkeun tengah, rarangkeun hareup, rarangkeun akhir, rarangkeun barung, jeung rarangkeun gabung. Nah, ini kecap rundayan. Jadi tidak terbatas ya. Nah, sekarang ditambah anu make rarangkeun tengah. Jadi yang menggunakan rarangkeun tengah. Ya. Kemudian tuliskeun. Nah, ini kata Mariang dari kata apa nih? Miang ya. Bral aka jeung bapana Mariang. Nomor 2 Ibu cariin ini kata barudak ya. Didinya teh loba jurik cek barudak mah rarusuh lempangna teu rarusuh teuing jiga tadi. Lalampahan, nah ini dari kata lampah ya, masukin al ya. Lalampahan sararean nuluykeun lalampahan. Lalumpatan dari kata lumpat ya, lulumpatan ini tambah al jadi lalumpatan. Lebah tegal kalong sok lalumpatan bari gogorowokan. Nah, ini kalau dalam komputer nih ngomong teh itu pasti jadinya seperti ini ya. Kalian tinggal ganti aja jadi haknya di belakang. Ini tadi Ibu lupa tidak kebaca jadi seperti bahasa Inggris ya. Harusnya teh di sini haknya pindahin ke sini aja ya. Lebah tegal kalong teh sok lalumpatan bari gogorowokan. Nah, setelah ini selesai latihan 3, kita lihat ke latihan berikutnya. Nah, latihan 4. Ya di handap aya kecap-kecap anu teu puguh susunana. Ya, di bawah ini ada kata-kata yang tidak baik susunannya. Tugas hidup kudu nyusun eta kecap-kecap. Jadi tugas kalian harus menyusun kata-kata tersebut menjadi kalimat anu merenah. Jadi kalimat yang bagus, yang baik, yang benar. Ulah poho gunakeun palanggeran ejaan bahasa Sunda. Jangan lupa menggunakan peraturan dalam ejaan bahasa Sunda. Dina nuliskeun kalimat, dalam menulis kalimat. Oke, anak-anakku kita lanjutkan ya. Kita perhatikan dulu contohnya. Perhatikan contoh di sini ada kata ker, teh, gumading, kemudian mejeuna dan gedang. Nah, kalimat ini belum tersusun dengan rapi dan sempurna. Kita tugasnya menyusunnya. Jadi gedang teh keur mejeuna gumading. Nah, itu ya sudah dirapihkan ya. Susunannya yang tadinya tidak beraturan sudah kita menyusun kembali. Kemudian ada soal pertama, mimin, pinunjul, carpon, maca, jadi di kacamatan. Kita rubah jawabannya menjadi mimin jadi pinunjul, maca carpon di kecamatan ya. Jadi artinya mimin itu menjadi juara baca cerpen di kecamatan. Yang kedua, kitu, sikep, pinuji, teh, kacida. Nah, kita rapikan. Sikep kitu teh kacida pinuji. Sikap seperti itu adalah sangat terpuji. Yang ketiga, ada teh, ada sikep, ada piconteun, sinatria, kitu. Menjadi sinatria kitu teh sikep piconteun. Yang keempat ada maraca keur barudak di kelas carpon. Menjadi barudak keur maraca carpon di kelas. Yang kelima, murid sadayana kelas naraek. Menjadi sadayana murid naraek kelas. Kemudian ada bade ka atuh mana arangkat. Menjadi bade arangkat ka mana atuh. Yang ketujuh, murid seragam ngaranggo sadayana. Menjadi sadayana murid ngaranggo saragam. Kedelapan, teu, ah, kitu, gumelis, kenging. Menjadi teu kenging gumelis kitu ah. Lanjut, nomor 9, gering, nu, teh, humarurung, karange. Nu gering teh karange humarurung.
nu 10 G lumampah, ujang, jauh, lempang, we, mah. Kita susun menjadi lumampah jauh G, ujang mah, lempang we. Jadi meskipun perjalanan jauh juga si ujang tetap berjalan kaki saja. Nah, itu untuk latihan yang keempat ya, anak-anakku. Maka untuk materi bahasa Sunda hari ini sudah selesai tentang kecaprundayaan beserta contoh-contohnya. Maka Ibu akhiri pembelajaran hari ini dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.